Kan saya akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, yaitu Bapak Anwaruddin Hisham, dan Ibu Wakil Rektor, yaitu Ibu Nurul Arining Tias. Dan kepada pengisi acara pada hari ini, kepada Bapak Salman Al-Farisi SHICLI APAI, yang akan membawakan materi pada acara webinar pada sore hari ini. Memasuki acara inti, yaitu akan dibawakannya materi oleh Bapak Salman Al-Farisi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah jelas suara saya ya? Sudah Oh, jelas. siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Rektor UIM Bapak Anwar Hisham serta Wakil Rektor Ibu Nurul Arining Tias, dan juga alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita tim kami di Jogja, Ibu Eni Fatimah yang kami hormati, serta seluruh adik-adikku semua, mahasiswa, mahasiswi di Universitas Islam Muhammadiyah Yogyakarta. M-nya itu apa? Bukan. Mulia, M-nya Oh, itu Mulia, ya. mohon maaf. Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Salawat dan salam selalu kita lantunkan, selalu kita sampaikan kepada pemimpin kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti 1 jam ke depan kita sudah harus menyelesaikan acara webinar ini. Mohon izin, di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi nanti inti dari penyampaian kami, yaitu tentang produk asuransi muawanah mahasiswa, di mana asuransi muawanah mahasiswa ini adalah salah satu kebutuhan kita yang tidak bisa terlepas selama kita menjadi mahasiswa. Kenapa? Nah, jawabannya nanti setelah kita sampaikan produknya. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan CV saya dulu. Sudah tampil atau belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, sebentar. Saya share dulu. Ini CV saya sudah tampil ya? Belum, Pak. Proses mungkin. Di kami sudah tampil di layar, adik-adik semuanya sudah ya? Baik, sudah, Pak. Oke, siap. Nama saya Salman Al-Farisi, Sarjana Hukum Islam, CLI, Sertifikat Life Insurance, APAI, Ahli Pialang Asuransi ASKI. Nomor telepon 081 937 192407, rumah di Pasuruan Kota, Jalan Mawar, RW 08, kelahiran 29 April 87, pria dan sudah menikah. Ini profil kami. Untuk bahasa, insya Allah kita bisa 3 ya, Arab, Inggris, Indonesia. Hobi, traveling, fishing, hiking. Pendidikan kami untuk S1-nya di UINSA Surabaya tahun 2005-2009. Untuk SMA di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang.
2002 ini 2005, SMP Islam Singosari Malang 99 2002, kemudian SD-nya Edit Bonsari Pasuruan. Kemudian saya pernah berada di pesantren Ilmu Al-Quran Singosari mulai 99 sampai 2005, 6 tahun. Kemudian juga di Surabaya Darul Arqam 2005-2009. Kemudian untuk pengalaman kerja, kebetulan kami juga wira swasta 2009 sampai sekarang, dan juga untuk di dunia kerja, alhamdulillah kami diamanahi sebagai kepala perwakilan PT Pialang Asuransi ASKI di Kota Pasuruan sampai sekarang. Kemudian untuk riwayat pengalaman juga, alhamdulillah kami pernah juga ngajar di UMSIDA, Universitas Islam Muhammadiyah Sidoarjo. Ini lewat praktisi mengajar, dan juga di Universitas Yudharta Pasuruan, dan juga mengajar di beberapa pesantren. Kemudian untuk sertifikat yang sudah saya miliki, diantaranya untuk asuransi jiwanya sertifikat life insurance dari AMAI tahun 2016. Kemudian untuk brokernya, pialangnya tahun 2023 APAI, Ahli Pialang Asuransi Indonesia. Ini sedikit CV yang kami sampaikan. Kemudian kami izin juga menyampaikan untuk profil company perusahaan kami. Apa sih pialang atau broker atau konsultan pialang? Ini kami share di meeting Zoom. Sudah masuk ya? Sudah keluar ya? Oke, kami perbesar. Nah, ini pahami dan miliki asuransi syariah. PT Pialang Asuransi ASKI, Pialang ASKI. Apa sih Pialang itu? Nah, kita lanjutkan. Pialang atau PT Pialang Asuransi ASKI adalah salah satu perusahaan pialang asuransi yang khusus melayani keperantaraan asuransi syariah. Ini ada garis bawahnya, asuransi syariah. Risk konsultan. Pialang ASKI telah menjalin kerjasama bisnis dengan berbagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik asuransi jiwa, asuransi umum, penjaminan. Kini hadir di tengah-tengah industri keuangan syariah di Indonesia untuk menjadi jembatan dan solusi atas kebutuhan terhadap mitigasi resiko, khususnya asuransi syariah sejak berdiri tahun 2014. Jadi kami memang sebagai risk konsultan keperantaraan asuransi syariah. Dan di Indonesia untuk pialang yang syariah masih belum ada. Insya Allah kami adalah yang satu-satunya, dan juga sudah dapat izin dari DSN MUI. Dan alhamdulillah di Jogja kita juga sudah mengembangkan berbagai macam consulting resiko atau asuransi, konsultan asuransi syariah. Alhamdulillah melalui tim kami, yaitu Ibu Eni Fatimah, mulai dari lembaga-lembaga yang ikut di kami, lembaga BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ada lembaga perbankan, koperasi, dan juga sekolah. Diantaranya alhamdulillah Universitas Islam Mulia Jogja juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kami. Alhamdulillah juga sudah bekerja sama, dan juga ada beberapa travel umroh juga kerjasama dengan kami, dan juga beberapa lembaga yang lainnya. Untuk pemilik saham di kami yaitu ada 4. Yang pertama Tazkiyah, PMT Nusantara, kemudian BBMT. Kemudian tim kami, advisor kami, yaitu alhamdulillah kita dimiliki oleh orang-orang yang memang berkompeten dan tidak diragukan lagi terkait keilmuannya. Di antaranya Bapak Kiai Haji Mahmud Ali Zain. Beliau adalah salah satu pendiri BMT UGT Nusantara yang saat ini menjadi BMT terbesar ya di Indonesia nomor 1. Kemudian Prof. Dr. Muhammad Syafi Antonio, beliau juga pakar ekonomi syariah, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Kemudian Bapak Insinyur Agus Haryadi, beliau juga pakar asuransi dan juga salah satu ketua fatwa MUI di bidang asuransi. Kemudian juga Ibu Mursyida Rambe, beliau ini ketua PBMT Yogyakarta atau PBMTI di Yogyakarta.
Kemudian kita juga memiliki komisaris utama, terus juga ada direksi. Sebentar. Data ini. Bapak Imron Husan, Bapak Eko Purnomo, ada DPS, Bapak Kiai Haji Soleh Romli, dan juga Direktur Utama kami, Bapak Ahmad Ikram, dan juga Direktur Operasional, Bapak Dini Zainuddin. Apa visi dan misi visi Piala ASKI, yaitu yang pertama menjadi wakil yang amanah dan memberikan pelayanan prima bagi peserta yang menjadi partner yang baik bagi perusahaan asuransi syariah. Misinya kita memberikan layanan asuransi syariah yang komprehensif sehingga memberikan nilai tambah bagi peserta, pengelola, dan pemegang saham. Untuk produk-produk di kami banyak sekali produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, mulai asuransi jiwa pembiayaan, term life, kesehatan, asuransi kecelakaan diri, termasuk ini ya yang sudah kita kerjasamakan dengan UIM, asuransi kecelakaan siswa mahasiswa atau santri, kemudian lembaga masyarakat, komunitas masyarakat, tabungan, berencana, asuransi mikro. Untuk yang asuransi jiwa, rekanan kita ada JMA, Takaful, Kapital, Reliance, Simas, Pasifik, ASKI, FWD, BNI, dan asuransi Kita Bisa. Kemudian untuk asuransi kerugian, kita juga banyak produk, diantaranya kebakaran, gempa bumi, penyimpanan uang, kendaraan bermotor, asuransi perjalanan umroh haji, pengangkutan, kontraktor, peralatan elektronik, tanggung gugat, rangka kapal, movable all risk, machinery breakdown, asuransi neon sign, ternak, asuransi mikro, demam berdarah, asuransi PHK, KPP, PAW. Ini untuk asuransi kerugiannya. Kita juga bekerja sama dengan Takaful Umum, Maximus, Sinarmas, KBRI, Reliance Syariah, Sumbo, dan lain sebagainya. Nah, ini testimoni beberapa santunan atau pembayaran klaim yang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah insya Allah di Yogyakarta ini diwakili Bu Eni banyak sekali fotonya, tapi memang belum bisa kita masukkan satu-satu untuk santunan pembayaran manfaat baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Nah, mungkin ini prolog terkait profil company kami. Pialang asuransi. Apa sih pialang asuransi itu? Nah, jadi pialang asuransi adalah lembaga keperantaraan yang dilindungi undang-undang untuk membantu peserta memilihkan asuransi yang baik, tentu yang berkompeten, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta masing-masing, dan menjadi mitra yang baik bagi lembaga perasuransian untuk menjalin kerjasama antara broker dan perusahaan asuransi dan memberikan kepada nasabah. Itu di definisi sederhana terkait pialang asuransi. Mungkin ini gambaran awal terkait pialang asuransi. Mungkin adik-adik semuanya masih banyak yang belum paham, nggak apa-apa, nanti bisa kita sambil diskusikan. Apabila ada hal-hal mungkin yang belum difahami, kita masuk ke acara inti ya. Langsung saja ya, nanti untuk pertanyaannya mungkin di belakang, yaitu pemaparan produk untuk asuransi muawanah mahasiswa. Sudah masuk ya? Sudah bisa dibaca? Sudah, Pak. Oke, siap. Kartu pelajar bertahun untuk santri, siswa, mahasiswa, dan guru. Ini alhamdulillah sudah kita kerjasamakan dengan Pak Rektor, dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Apa sih yang dimaksud dengan kartu belajar bertahun? Kita lanjutkan. Yaitu yang pertama, uang itu bukan segalanya, betul? Tapi segalanya butuh uang. Uang. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke.
asuransi itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh Asuransi. asuransi. Dan itu kita alami ketika kita kena musibah. Contoh kesehatan. Kesehatan itu adalah segala-galanya, betul ya? Tapi tanpa mempunyai asuransi bisa menjadi sebuah musibah. Ketika kita sakit, mohon maaf, tapi ketika sakit itu biasanya kalau sakit itu biayanya besar atau kecil? Besar. Besar. Kalau bisa menanggung sendiri tidak ada masalah. Sudah bisa memproteksi atau sudah menyiapkan dana ketika nanti saya sakit, walaupun operasi besar, operasi kecil atau yang lain sudah siap dananya, tidak ada masalah. Oke, sepakat. Tapi permasalahannya, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Kalau saya masih belum ditangkap seperti itu. Kalau sakit masih bingung masalah biaya. Dan itu sebagian besar itu kita alami. Ketika kita sakit, kita bingung. Ya bingung sakitnya, ya bingung biayanya, ya bingung bagaimana nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang tambah parah atau operasinya tambah besar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya polis asuransi, misalkan BPJS lah yang paling sederhana ya insya Allah kita banyak yang sudah punya. Itu juga bisa menjadi sebuah solusi yang membuat kita lebih tenang. Ketika kita sakit, oke, kita tinggal periksa di vaskes pertama di mana, klinik mana, rumah sakit mana. Setelah itu kita pulang dan tidak ada terbebani sedikit pun terkait biaya dan sebagainya. Tentu dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kalau kelas 3, ya nanti manfaatnya juga kelas 3. Antriannya juga otomatis beda dengan yang bayar langsung. Antara yang BPJS dengan yang umum. Biasanya kan ada 2 loketnya. Yang satu BPJS, yang satu umum. Nah, sama, ini produk Muawanah Mahasiswa ini yaitu produk yang didesain khusus untuk siswa ataupun mahasiswa. Di mana pemegang polisnya yaitu lembaga pendidikan. Pesertanya otomatis siswa atau mahasiswa dan tenaga pengajar. Sistem pembayaran klaim itu rimbes, dibayarkan dulu, setelah itu diajukan klaim ke kami baru kita bayarkan sesuai dengan kwitansi. Manfaat asuransi 24 jam selama 1 tahun. Jadi selama 365 hari sudah terproteksi asuransi. Bukan hanya ketika sampean semua di kampus ataupun ketika sampean semua PKL atau yang lainnya, tapi selama 24 jam selama 1 tahun. Untuk ketentuan underwriting minimal 3 tahun ini untuk PAUD ya, PAUD dan sebagainya. Kemudian kalau mahasiswa itu maksimal sampai 25 tahun. Ada yang lebih dari 25 tahun mahasiswa? Jarang ya. S1 jarang ya. Iya, kecuali Pak. S2, S3 mungkin bisa jadi. Untuk guru staf mulai 18 tahun sampai 65 tahun. Kemudian peserta ini dalam keadaan sehat, kemudian ada surplus underwriting bila tidak terjadi klaim pada masa perjanjian, ASKI akan memberikan diskon 10% untuk pendaftaran berikutnya. Ada tambahan diskon untuk pendaftaran berikutnya. Cara pembayaran asuransi sekaligus, keunggulannya apa? Di antara program ini keunggulannya berlaku 24 jam di mana saja di seluruh dunia, bukan hanya di wilayah Indonesia. Tapi misalkan adik-adik semuanya berangkat umroh, haji, ataupun wisata internasional ke Dubai, ke Turki, itu masih bisa berlaku. Pengelolaan asuransi sesuai prinsip syariah, diskon kontribusi 10%, untuk minimal pendaftaran 100 siswa atau mahasiswa. Untuk guru, gratis asuransi untuk guru dan staf setiap 25 siswa yang terdaftar. Jika 100 siswa, maka 4 gratis untuk guru. Bebas pilihan rumah sakit, ada beasiswa senilai 1 juta per tahun, proses klaim sederhana, bisa online, bisa dikirim lewat WA,
di WA dulu atau langsung di-emailkan ke kami, langsung kami proses. Santunan untuk pengobatan alternatif juga bisa, semisal pijat keselio untuk ataupun patah tulang. Nah, ini benefitnya atau manfaatnya dan juga kontribusinya. Kelihatan apa enggak? Kecil ya? Kelihatan ya? Kita besarkan dulu biar kelihatan. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket. Yang masing-masing paket manfaatnya turun ke bawah sesuai dengan kontribusinya. Untuk kontribusi 20.000, maka manfaatnya yaitu yang pertama, santunan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan karena sakit ada 1 juta. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan 10 juta. Santunan cacat tetap total atau sebagian maksimal 12,5 juta. Penggantian biaya luka cedera akibat kecelakaan maksimal per kejadian 1 juta. Santunan harian rawat inap baik karena sakit maupun kecelakaan maksimal 14 hari per tahun 175.000 per hari, maksimal 14 hari. Penggantian biaya pengobatan alternatif akibat kecelakaan, misalkan kecelakaan tidak dibawa ke puskesmas rumah sakit tapi dibawa ke tukang pijat atau tukang urut bisa maksimal 100.000. Santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan 1 juta. Jika butuh webinar kesehatan, ada. Kita punya tim dokter juga yang siap memberikan webinar kesehatan. Pilihan rumah sakit bebas. Kwitansi biaya pengobatan bisa asli, bisa berupa kopi yang dilegalisir. Setiap 25 peserta atau siswa atau mahasiswa gratis 1 orang staf pengajar mendapatkan kartu pelajar, ini free kartu pelajar seperti ATM kartunya sebagai kartu siswa atau mahasiswa. Diskon kontribusi 10% apabila peserta minimal 100 orang. Ada beasiswa 1 juta per tahun khusus paket 6 dan 7, berarti kontribusi 75 dan 100.000. Surplus underwriting apabila tidak ada klaim yang terjadi dan apabila diperpanjang. Berapa untuk ikut program ini? Untuk kontribusinya atau iurannya yaitu per tahunnya untuk paket 1 20.000 yang saya sampaikan tadi ya, ini 20.000. Kalau 20.000 terlalu murah bisa naik ke paket berikutnya 25.000. Kalau masih terlalu murah Pak, monggo naik lagi paket 30.000. Oh di Jogja 30.000 itu cuma buat beli seblak Pak, masih kurang ini. Monggo naik ke 40.000 atau 50.000, 75 atau 100. Tentu semakin besar kontribusinya, manfaatnya juga otomatis berbanding lurus semakin naik. Nah, ini manfaat untuk program muawana mahasiswa. Ini dalam 1 tahun 20.000 minimal sampai 100.000 tergantung kebutuhan mana yang dibutuhkan. Kalau di Jogja murah apa enggak ini 20.000 ini? Lumayan murah. Kopi jus berapa di sana sekarang? Kopi jus. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Belum. Dulu kalau nggak salah berapa? 15 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dulu. 1 kali minum kopi jos tambah ketan ya atau nasi kucing sudah bisa ikut di program kami selama 1 tahun yang minimal kontribusi 20.000. Nah, terus berikutnya berakhirnya asuransi. Tentu asuransi ini berakhir jika asuransinya masa perjanjiannya berakhir otomatis. Kalau 1 tahun otomatis 1 tahun berakhir. Atau peserta meninggal dunia otomatis setelah diproses klaimnya diberikan santunan otomatis dia tidak bisa ikut asuransi lagi. Pada tanggal peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, ternyata pesertanya mengundurkan diri tidak mau ikut, otomatis berakhir. Atau sudah daftar asuransi tapi kontribusi tidak dibayarkan, pesertanya nggak mau bayar. Pak, saya daftar yang 20.000 sudah kita proses, misalkan 100 orang,
Berarti 20, kalau 10, 200.000, kalau 100, 2 juta, dipotong 10% karena ada diskon minimal 100 peserta, sekitar 1.800.000, ternyata peserta tidak bayar. Otomatis asuransi berakhir. Pada tanggal asuransi dibatalkan oleh perusahaan. Nah, kalau klaimnya, prosedur klaim bisa melalui email atau WA selambat-lambatnya 30 hari setelah kejadian. Cukup di WA, Pak, saya habis jatuh, ini kwitansinya. Jadi mohon bantuan setiap kejadian itu khusus di luar pengobatan alternatif dimohon melampirkan kwitansi karena pembayaran itu akan dilakukan jika ada kwitansinya. Karena kita tahu oh ternyata si A ini habis 500.000 misalkan, diganti 500.000. Oh habis 300.000, diganti 300.000. Oh habis 2 juta, ternyata manfaatnya cuma 750, maka diganti 750 sesuai dengan manfaat masing-masing. Kemudian juga mengisi formulir klaim, ada kami punya form klaim, melampirkan dokumen seperti kalau misalkan peserta ini rawat inap, itu ada biasanya form yang diisi puskesmas bahwasanya peserta ini rawat inap mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian untuk resiko perawatan di bawah 100.000 ini dapat diregalisir oleh kepala sekolah atau rektor atau dekan, tidak usah kwitansi. Misalkan klaimnya di bawah 100.000, aman. Untuk resiko meninggal dunia, berarti minta bantuan surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan atau kepolisian jika kecelakaan atau rumah sakit jika meninggal di rumah sakit. Jadi menyesuaikan tempat meninggalnya. Khusus pengobatan alternatif melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah dan cap sekolah. Jadi sangat sederhana, siapapun bisa ikut program ini. Untuk klaimnya sesuai dengan sudah saya sampaikan di sini. Insya Allah jika sudah jalan, alhamdulillah di Jogja sangat banyak yang ikut juga lembaga pendidikan, mulai PAUD, SD, ada yang satu yayasan juga, ada yang mahasiswa juga, ada yang kampus juga, dan untuk masalah klaim, alhamdulillah Bu Eni dan tim ini sudah sangat paham ya insya Allah dengan bantuan beliau, klaim-klaim yang sudah diajukan sudah diproses semuanya. Kecuali memang peserta ini masuk pengecualian, nah, itu memang tidak bisa di-cover. Ini mungkin penjelasan singkat terkait manfaatnya dan klaimnya. Kemudian ini ada juga tabel jaminan cacat tetap ataupun sebagian. Jadi di dunia asuransi, anggota tubuh kita ini nilainya beda-beda. Yang full 100% itu adalah kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata. Waliyadzubillah ya, tapi semoga kita semua terhindar dari ini semua. Tapi jika ada kejadian peserta yang cacat total akibat kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas atau yang lain sehingga kehilangan fungsi dari kedua tangan, maka manfaatnya 100%. Jadi kalau 20.000 tadi 12,5 juta. Kedua kaki 100%, 12,5 juta. Kedua mata 100%, jadi 12,5 juta. Nah, kalau cacat tetap sebagian seperti lengan kanan mulai dari bahu, oh itu besar, kanan besar. Berarti 70%, karena untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang kita gunakan lebih banyak tangan kanan daripada tangan kiri. Kalau lengan kiri mulai dari bahu ini lebih kecil, 56. Kalau tangan kanan mulai dari sikut 65 dan seterusnya. Nah, jempol ini adalah nilai yang paling tinggi di antara jari. Nah, kita punya 5 jari, yang paling tinggi nilainya yaitu jempol. Kalau jempol kanan 25%, jempol kiri 20%, jari telunjuk 15 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk manfaatnya jika cacat tetap total, plan A yang 20.000 12,5, plan B 15.500 dan seterusnya sampai 55 juta rupiah.
Nah, ini pengecualian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal, ada beberapa pengecualian dan ini standar ya di dunia asuransi itu, hampir semuanya pengecualiannya sama. Di antaranya peserta ini menggunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Nah, ini memang tidak boleh sejak awal. Atau sengaja menghadapi memasuki bahaya-bahaya sebenarnya tidak perlu. Misalkan ada tawuran antar pelajar, dia tidak menghindar malah ikut. Nah, bisa jadi ini masuk pengecualian. Bentuk perbuatan bunuh diri juga masuk pengecualian. Terlibat ikut pesawat selain pesawat komersil. Kalau pesawat komersil otomatis ada asuransinya, kalau tidak ikut latihan, abangnya, kakaknya, saudaranya pilot ikut latihan terbang, masuk pengecualian. Balap mobil, sepeda motor, olahraga musim dingin, ini yang high risk semuanya. Olahraga ekstrim ini masuk pengecualian. Atau melakukan medical check up bukan dari tindakan pengobatan. Medical check up itu kalau memang bagian dari pengobatan masuk pengcoveran. Tapi kalau tiba-tiba saya mau MCU terus klaim ke asuransi, ini bukan masuk manfaat yang di cover. Hamil, abortus, melahirkan, keracunan, perang, dan seterusnya. Nah, ini produk kita khusus untuk siswa, mahasiswa, santri, dan di dunia pendidikan, yaitu muawalah kebajikan siswa. Mungkin ini penyampaian singkat dari kami. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Mbak Era Nurfitriyanti sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Salman Al-Farisi yang telah menyampaikan materinya terkait dengan asuransi syariah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Peserta webinar, jika ingin ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Silakan jika ada yang ditanyakan atau yang belum jelas, kami persilahkan. Dari saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Yang pertama itu bagaimana bentuk pemakaian kartu asuransi syariah ini? Apakah seperti BPJS atau bagaimana cara mengeklaim penggunaan asuransi syariah ini? Seperti itu. Oke. Langsung dijawab atau nunggu pertanyaan berikutnya? Baik, silakan dijawab saja, Pak. Oke, siap. Baik. Jika adik-adik semuanya sudah ikut, misalkan ya sudah ikut program ini, sudah oke, sudah kita cetak kartunya, kemudian setiap mahasiswa, mahasiswi sudah punya kartu satu-satu, bagaimana Pak saya klaimnya? Kan seperti itu. Oke, berarti langsung kita masuk ke acara inti. Asuransi itu akan terasa jika ada apa? Ada klaim. Betul apa enggak? Manfaatnya akan terasa ketika sudah ada klaim. Kalau kami punya produk ini, bagaimana klaim yang harus saya lakukan, Pak? Oke, pertama, setiap siswa punya kartu dan itu sudah masuk di dalam polis. Artinya peserta ini sudah di cover sesuai dengan manfaat yang berlaku. Kalau 20.000 ini ke atas, kalau 25 ini ke atas, dan seterusnya. Untuk klaimnya seperti apa? Nah, klaimnya yang pertama, jika adik-adik semuanya misalkan pulang dari kampus atau berangkat ke kampus, sekarang kan musim hujan, atau misalkan di kampus naik lantai 2, lantai 3, kebetulan ada genteng bocor atau ada jendela yang lupa ditutup, terpleset, akhirnya kakinya terdilir, itu apakah masuk, Pak? Masuk, itu masuk. Tergantung dari pengobatan yang dilakukan, apakah alternatif atau dibawa ke
puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Kalau alternatif berarti yang bisa di-cover maksimal 100.000 yang diganti. Berarti minta bantuan untuk alternatif ditandatangani oleh dosen atau yang lain yang menyampaikan bahwasanya mahasiswa ini sakit dan diberi pengobatan alternatif. Nah, kalau alternatif ya, kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, nah ini bisa yang di bawah 100.000 dilegalisir kepala sekolah atau yang bersangkutan ya bisa rektor kalau rektor, tapi kalau terlalu sibuk mungkin bisa dekan dan sebagainya. Pokoknya ada yang bertanggung jawab. Kalau dibawa ke rumah sakit, puskesmas atau klinik berarti ada dua manfaat. Kalau dia dibawa ke puskesmas, klinik atau rumah sakit untuk pengobatan, misalkan habis 600.000, maka akan diganti. Kalau di sini maksimal per kejadian 1 juta untuk yang 20.000. Kalau habis 600 akan diganti 600. Berarti minta kwitansinya. Kwitansinya jangan lupa, kwitansinya dimintakan di rumah sakit itu. Kemudian kalau memang ikut BPJS biasanya ya, itu biasanya kalau dia sudah masuk rumah sakit kemudian ikut BPJS, karena sudah ikut BPJS khusus yang biaya pengobatan alternatif di cover BPJS. Tapi untuk yang santunan rawat inap per hari bisa diajukan ke kita. Misalkan dirawat tanggal sekarang 14 sampai tanggal 19 5 hari. Berarti 175 dikali 5. Nah, itu nanti ada surat keterangan dari lembaga atau klinik atau puskesmas yang menyampaikan bahwasanya peserta ini dirawat mulai tanggal 14 sampai tanggal 19. Itu yang kita butuhkan. Oh, berarti sekitar 5 hari kalau manfaatnya 20.000, 175 dikali 5. Berarti sekitar hampir 800 ribuan nanti akan dikirimkan ke rekening di form pengajuan. Di sini ada form pengajuan klaim, di situ di halaman kedua melampirkan nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran klaim. Jadi setelah kwitansinya dikirimkan, form pengajuan dikirimkan, kemudian kalau misalkan rawat inap bukti masuk tanggal sekian sampai sekian dikirimkan. Setelah itu akan dicek bagian klaim, oh ya ini sudah diapel, peserta sudah ikut, sudah terdaftar, sudah bayar kontribusi, maka akan dibayarkan sesuai dengan manfaat yang ada di kwitansi. Jadi sangat sederhana. Kalau di bawah 100.000 atau pengobatan alternatif bisa langsung dibuatkan dilegalisir kepala sekolah atau yang bersangkutan. Kalau lewat puskesmas, klinik atau rumah sakit sesuai dengan kwitansi. Kalau rawat inap nanti ada tambahan informasi dari lembaga dirawat mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu akan diproses bagian klaim dan akan dibayarkan untuk klaimnya sesuai dengan kwitansi yang tertera. Dan dengan manfaat yang ada. Jika misalkan ternyata perawatannya ini cukup berat, misalkan habis 4 juta, ternyata dia ikut program yang 20.000, maka maksimal yang dibayarkan sebesar manfaatnya yaitu 1 juta. Jadi untuk klaimnya sangat sederhana, insya Allah dengan banyak diskusi, dengan banyak konsultasi, apalagi adik-adik semuanya kan sudah mahasiswa, insya Allah bisalah dilakukan sendiri. Mungkin itu ya, ada yang lain mungkin? Apakah masih ada yang belum jelas atau sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang selanjutnya apakah ada pertanyaan atau yang harus kita diskusikan lagi? Untuk peserta kami persilahkan. Nah, izin menanya Pak. Perkenalkan, nama saya Alia Davina Bilkis dari Prodi S1 Psikologi. Izin bertanya, Siap. apakah di sistem menabung Pak? Karena tertera kan kami memberikan uang kontribusi. Oke. Apakah dengan sistem menabung maksudnya? Seperti sistem menabung. Kalau di kami sebenarnya tidak menabung, tapi kalau masalah mekanisme tergantung dari lembaga masing-masing. Tapi yang jelas
misalkan di UIM ada 500 mahasiswa-mahasiswi misalkan ya, Pak, ini yang didaftarkan asuransi ke kami. Berarti cukup satu orang itu misalkan yang paling rendah 20.000 per tahun, cukup satu kali saja bayarnya 20.000 per tahun, tidak setiap bulan, tidak nabung 20 enggak. Cukup satu tahun satu kali seharga seblak ya yang populer saat ini ya 20.000 sama sudah mendapatkan manfaat selama 1 tahun 365 hari. Kalau kepingin lebih besar bisa ikut yang 25.000, 35.000 dan seterusnya. Jadi cukup satu kali ketika peserta didaftarkan kami proses, setelah itu akan ada invoice-nya atau tagihannya. Jadi setelah itu nggak usah bayar lagi. Nanti adik-adik akan dapat kartu sebagai bukti kepesertaan. Di situ disebutkan berlaku mulai tanggal sekian sampai berakhir tanggal sekian. Di balik kartunya ada manfaat asuransinya. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah Sami-sami. ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan apabila ada yang ditanyakan atau hal-hal yang terkait asuransi syariah. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Ulia dari Prodi S1 Psikologi. Siap. Untuk terkait beasiswa per tahun, itu bagaimana, Pak? Baik, siap. Untuk khusus yang beasiswa 1 juta per tahun, ini ketentuan dan syarat berlaku. Jadi untuk beasiswa senilai 1 tahun per tahun, ini 1 kali bagi yang ikut dengan program ke-6 dan ke-7, kontribusinya berarti 75.000 dan 100.000, minimal 20 juta. Misalkan ikut yang 100.000 ya, berarti kalau 20 juta butuh sekitar 200 mahasiswa. Misalkan dia ikut punya mahasiswa VIP misalkan berjumlah 200 orang ikut yang 100.000, maka kontribusinya otomatis 20 juta. Maka kalau sudah masuk 20 juta, dia akan mendapatkan lembaga ya senilai beasiswa senilai 1 juta per tahun. Ini untuk yang manfaat beasiswa. Jadi khusus kontribusi 75.000 dan 100.000 minimal dalam 1 tahun, 1 sekolah itu 20 juta rupiah. Monggo silahkan. Oh saya cocok ini yang ikut 100.000, langsung bisa menghubungi PIC terkait untuk daftar yang 100.000. Mahal apa enggak 100.000? Bapak itu yang mendaftar per orang gitu yang dapat atau gimana? Untuk beasiswa ini 1 kali saja. Jadi diberikan ke lembaga. Terserah nanti lembaganya diberikan ke siapa. Jadi bukan per orang dapat 1 juta, enggak imbang. Jadi 1 kali saja per tahun. Untuk kontribusi minimal 20 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kemarin, mohon maaf sebelumnya, di UIM ada nggak teman kita atau mahasiswa yang kecelakaan atau bahkan sampai meninggal di jalan? Ada atau enggak? Ada, Pak. Ada ya, dan Untuk itu tahun lalu ada yang kecelakaan dan ada alhamdulillah klubnya oh sudah. Masya Allah. Mohon maaf Ibu, ikut asuransi apa beliaunya Ibu? Barangkali ikut Asuransi ini yang muawan majikan siswa ini. Yang insya Allah sampun dibayarkan ya, kalau nggak salah.
Oh, alhamdulillah. tahun Berarti lalu. iya 2024 ya. Nah, Iya. ini salah satu contoh dan semoga bukan kita tetap hati-hati di jalan, kemudian berkendara sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada, tapi tidak kemungkinan ada risiko juga pasti ada, tapi kalau kita hati-hati paling nggak kan meminimalisir. Dan ketika ada risiko seperti kemarin, ya alhamdulillah kemarin sudah diproses dan sudah dibayarkan, itu salah satu contoh. Itu ikut yang berapa Ibu? Ibu Wakil Rektor. Kemarin itu yang berapa? Lupa saya. 20 atau 25 ya? 20 ya kalau nggak salah ya. Atau 25 Yang mungkin ya. tahun lalu yang 20 ya. Iya. Berarti kalau misalkan sakit dapat santunan 1 juta, kalau kecelakaan bisa sampai 10 juta rupiah. Itu salah satu contoh ketika ada risiko kita bisa membantu saudara kita, teman kita yang satu alma mater dengan kita, satu kampus dengan kita, dengan mengikutkan program muawanah mahasiswa ini. Jadi dalam konsep asuransi syariah sederhananya itu saling tolong menolong, ta'awun. Jadi antara satu peserta dengan peserta yang lain itu saling tolong menolong. Jika ada peserta yang membutuhkan atau terkena musibah, itu kita bantu. Itu akadnya. Jadi di kita itu akadnya tabaruk, murni, tidak ada yang lainnya. Jadi akadnya tabaruk digunakan untuk saling tolong menolong. Jika ada musibah, kita gunakan untuk menolong peserta itu. Makanya di dalam konsep asuransi syariah bukan aku dapat apa kalau ikut produk ini, bukan itu. Tapi dibalik aku bisa menolong siapa kalau ikut program ini. Itu yang ada di konsep asuransi syariah. Jadi kita saling tolong menolong antar mahasiswa. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita bantu melalui program ini diantaranya. Kalau yang sakit berarti sesuai dengan manfaat sakit. Kalau yang meninggal sesuai dengan manfaat meninggal dan sesuai dengan paket yang dibeli. Itu contoh-contoh yang sudah berjalan dan semoga kita tetap berdoa semua hal-hal yang membahayakan kita selalu dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Amalia Aulia sudah jelas ya untuk beasiswa ya? Mungkin Sudah, Pak. ada yang lain? Silahkan. Untuk peserta yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya lagi. Oke, monggo silahkan. Itu kan sistem klaimnya berarti ketika ada kecelakaan, kita membayar terlebih dahulu baru uangnya diganti dari asuransi syariah ini atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi sifatnya rimbes. Rimbes itu sampean bayar dulu, baru setelah itu kita bayarkan sesuai dengan kwitansi yang disampaikan ke kami. Kenapa bersifat rimbes? Karena kalau belum dibayarkan dulu kita kan nggak tahu habis berapa. Beda ya dengan BPJS. Kalau BPJS kan tidak membayar sama sekali karena memang itu dalam jumlah yang besar, kemudian iurannya kan juga bulanan, bukan satu kali, iurannya bulanan, sehingga manfaatnya juga besar. Kalau di kita sifatnya rimbes, ya, jadi ketika ada klaim dibayarkan terlebih dahulu, baru setelah itu kwitansinya jangan dibuang, disimpan, dan bisa diajukan klaimnya ke kami, baru nanti akan kita proses. Jadi seperti itu, Mbak Era. Baik, Pak. Akan tetapi jika misalnya kita sudah memiliki BPJS dan kita kecelakaan nih, naudzubillah. Nah, sudah dipakai BPJS, apakah kita bisa mengeklaim yang asuransi ini? Oke, jadi untuk yang sudah memiliki BPJS, kemudian daftar ini, lo kan saya sudah punya Pak, bagaimana manfaatnya? Nah, yang pertama, kalau mohon maaf ya kita bedah satu-satu, meninggal dunia bukan karena kecelakaan, karena sakit, BPJS tidak bisa mengcover. Misalkan meninggal ya
biaya pengobatan di cover, tapi kalau meninggal ya selesai, tidak ada santunan. Ini bisa manfaat santunan meninggal dunia mulai 1 juta ya, sesuai dengan paketnya. Jadi ini masuk walaupun sudah punya BPJS. Kemudian karena kecelakaan juga sama, kalau BPJS kesehatan otomatis tidak mengcover kecelakaan. Kalau punya ketenaga kerjaan bisa jadi masuk asuransi kecelakaan jika syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan dia memang dalam keadaan di lingkungan kerja kecelakaannya, rutenya rute sesuai yang biasanya dilakukan. Kalau menyimpang dari rute biasanya itu tidak di-cover dan sebagainya. Berarti ini masuk walaupun sudah punya BPJS. Kalau cacat tetap di cover BPJS dan tanpa kwitansi, otomatis kita nggak bisa karena kita bayarnya kan nggak tahu kalau nggak ada kwitansinya. Termasuk penggantian biaya perawatan luka kalau sudah di cover BPJS berarti kita tidak bisa mengcover karena kwitansinya sudah diambil mereka. Kecuali adik-adik semuanya bisa mempunyai kopi legalisir kwitansi tetap bisa. Jadi kita butuh kopi legalisir kwitansi untuk diproses klaimnya. Tanpa kwitansi itu kita nggak bisa. Baru yang kelima, santunan harian rawat inap. Nah, ini kita bisa. Walaupun sudah di cover BPJS, ini tidak harus kwitansi. Tapi yang kita butuhkan informasi dari rumah sakit masuk tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Karena nanti akan dihitung per harinya. Karena santunan harian, baik karena sakit maupun kecelakaan. Rawat inap ya. Nah, kalau 5 hari berarti 175 dikali 5. Ini bisa masuk. Alternatif BPJS nggak cover kan? Berarti ini masuk. Biaya pemakaman masuk. Insya Allah yang lainnya juga masuk. Jadi yang nggak bisa masuk ini. Cacat tetap ataupun penggantian biaya perawatan luka. Karena tidak ada kwitansinya. Selama ada kwitansinya masih bisa. Siap? Baik, siap Pak. Mungkin cukup di sini sesi diskusi, dilanjutkan dengan acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya ada baiknya kita mengambil sebuah kesimpulan dari materi kita pada ini, bahwasanya asuransi memiliki peran penting dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau di masa kedepannya nanti. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Salman Al-Farisi dan Ibu Nurul Arining Tias dan segenap seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walahikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta jangan keluar dulu, kita akan sesi foto bersama untuk pembuktian. Gimana fotonya? Gimana ya? Itu langsung shift PCR itu Kontrol. Ini mana Bu? Berdua aja Bu. gimana nih bayar? Ini save. Ada. Udah. Yang sama mereka udah belum bisa yang kayak tadi caranya. Oh, berarti sama peserta. Oh, sama peserta juga. Itu buka Pak on-cam. Baik teman-teman, dipersilakan untuk on cam semua. Tadi itu udah di
On cam, on cam. Karena mau foto. Oke. Ayo, Bu. Hmm. Hmm. Nah, Udah kan Nah. ya? Kan ya? Kan sih. Nah, ya, kita keluar dari kelima. Ya, sudah, terima kasih teman-teman. baik, terima kasih teman-teman yang dapat hadir pada sore hari ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum. Oke, salam pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Capek, ya Allah. Iya, Mbak.